Ada Monat bang, pernah kok. Iya ya, makanya pernah kan, pernah gue bahas juga di Simon ini, si Monat ini yang ini kan. Duh, lemot kan kalau habis ngakses alpha kayak gini nih, lemot langsung. Karena banyak banget ya kalau fitur-fitur di alphanya itu. Tapi jujur ya teman, sebenarnya kita tinggal nunggu seemprit lagi nih rata-rata ya. Kalau kita cek altcoinnya itu tinggal tunggu seemprit lagi, mungkin tunggu 1 minggu lagi ya, atau enggak beberapa hari lagi biar marketnya agak turun ya. Baru kita sikat gitu teman. Ya cocok banget nih sebenarnya nih. Oke teman ya, jadi ini adalah Monat request dari Mas Dwi. So kita langsung kepoin ya, bagaimana price actionnya Monat bang. Gimana nih bang Monat bang, Monat mau turun ya, mau terjun ya. Jadi Monat ini mau terjun men ya. Jadi lu jangan masuk dulu Mas Dwi, jangan masuk dulu ya. Ini Monat mau ngasih kejutan diskon kayaknya ya kan. Jadi kayaknya sih enak, tunggu dia di sini nih di sini nih. Pokok di area biru ini ya. Lu tunggu di area biru ini nih. Area biru itu start di 0,018 sampai di 0,017 atau 17 ya. Jadi kalau di area sekarang ini masih di 0,02 teman. Jadi kasarnya itu kayak gini, kasarnya itu kayak gini cuy. Nah height bem, nah gini baru nanti akan ada pantulan gini. Oke, jadi enaknya kita tunggu di mana nih untuk Monat? Tunggu di sini ya, di sekitar kepala 18 atau di kepala 17 itu sih ya. Tapi itu kan kasarnya bang, lu coba cek volumenya bang. Oke nih ya, volumenya saya ada TP Monat bang, sisain 40%, nunggu masuk lagi kalau turun. Yes, good ya. Jadi gini, ini kalau Monat ya, kalau gue cek ya per go live ini Monat masih ada tekanan turun cuy. Jadi lu jangan masuk ya, jangan masuk dulu ini Monat ya, biar turun dulu nih. Ini biar turun dulu nih. Ini tekanan nih masih ya, ini time frame 1 hari loh. Nah terus yang gue lihat ini masih ada chance untuk ini loh cuy. Ini kenapa kok ini kata lu ada chance turun bang? Siapa tahu ini balik, siapa tahu ini balik ke atas bang, nggak turun ya. Memang bisa aja kayak gitu, tapi pada dasarnya yang kita lihat ini, nah dia itu dimana pergerakan stok RSI nya juga udah mampu ngebreak area support sebelumnya di sini nih ya. Ini mampu tuh, udah ngebreak, berarti apa? Ini tinggal tunggu gimana ya, kebanting lagi gitu loh cuy, gitu ya. Jadi gue pikir ini akan bisa di kepala 18 atau enggak di kepala 17. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jangan dulu ya, sabar, ini harus sabar. Coba deh kita akan cek di time frame 4 jam seperti apa. Nah time frame 4 jam juga ini harus confirm dulu ya. Jadi time frame 4 jam sepertinya akan ditahan nih di area sini nih. Ini akan ditahan nih ya, mungkin nanti di area sekitar 19.5 ya, sekitar di area 0,01955 ini akan kecenderungan bertahan dulu ya. Tapi kalau gue pikir ini akan jebol, gue pikir ya, karena di time frame 1 harinya memang ini sangat memungkinkan untuk adanya turun lebih lanjut gitu cuy. Maksud lu gimana sih bang? Gini. Jadi maksud gue tuh gini, ini nanti akan ada chance. Sekarang kan per live ini kan di kepala 2 ya, 0,02. Nah ini nanti dia akan mencoba bertahan di kepala 0,01951. Dia akan uji tuh support di sini. Nah kalau nanti ini bisa jebol, gue pikir akan dalam lagi gini ya. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah dalamnya ini nanti kita tunggu di kepala 18 cuy ya, ini seperti itu ya. Apakah hold GT token adalah opsi terbaik di bear market bang buat nyari cuan? Kalau gue pikir terbaik untuk long ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau lu ngehold GT
dengan prospek lu itu, wah GT mau gue ini nih untuk short term, gue pikir enggak. Jadi gini, nanti lu jatuhnya kejar-kejaran sama fluktuasi harga. Misal nih, lu beli GT nih di $10 misalkan ya. Nah, terus lu hold di launch pool, lu dapet dong APY-nya atau persentase keuntungan. Nah, ketika lu dapet gede persentase keuntungan kalian atau APY kalian karena lu punya GT banyak, tapi di lain sisi GT misalkan turun tuh di $9 atau $8. Lah berarti kan sama baik angus. Ya sama baik lu nggak dapat apa-apa secara apa value-nya. Tapi kalau secara kuantitinya lu dapat gitu. Paham ya? Paham nggak sih? Ya jadi kayak gitu cuy. Tapi kalau untuk long misalkan lu nge-hold GT sekarang, ya kan? Lu dapet tuh APY-nya atau persentase keuntungannya. Karena untuk long lu buy GT sekarang, untuk long gue pikir GT bakal back to sekitar $20 lagi men, ya bisa kesana lagi untuk GT itu. Karena apa? Supply-nya tuh dikit. Ingat ya, GT itu adalah token utility gate ya, gate chain ya teman. Dan itu sama fungsinya dengan yang kemarin baru ngepam apa tuh namanya, OKX ya. Jadi fungsinya itu sama dan supply-nya kurang lebih mirip, tapi memang lebih besar GT. GT itu supply-nya kayak BNB gitu loh cuy, 300 jutaan kalau nggak salah. Dan itu udah beberapa udah di burn. Nah kalau OKX kan kemarin supply berapa? 200 juta atau 300 juta ya. Terus di burn dan total hasilnya tuh 100 juta aja. Makanya dia kemarin tuh ngepam sampai 200, nyentuh $250 ya per satu keping OKX itu. Ya jadi gue pikir untuk long, untuk hold GT itu sangat-sangat good ya, melihat Get.io adalah salah satu platform yang bisa dibilang cukup besar gitu loh, volume derivatif dan volume spotnya gitu, dan dia selalu 6-7 besar di CMC gitu teman ya. Jadi gue pikir seperti itu untuk long ya. Kalau untuk lu cari launch pool ya, kalau misalkan GT-nya nggak terlalu berfluktuatif atau berfluktuasi, gue pikir lu bisa cuan dari launch pool. Tapi kalau itu ya itu tadi ya teman ya, ya itulah pokoknya ya, kurang lebih seperti itu ya Mas siapa namanya, Mas Muhammad Ainul Yakin ya. Jadi ini untuk Mon ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Dwi tadi. Oke, berikutnya ini ada Mas Tommy ya. Mas Tommy ini sebentar. Ini Mon udah. Pam Fun ya, Pam Fun sebentar. Oke, Pam ya, sebentar. Apa nih? Sama tanya lagi apa nih, Bang, tarif pajak atau fee-nya gimana kalau di Get? Soalnya Get kan exchange luar, apakah beda kalau seperti lokal di Indonesia? Jelas beda ya cuy. Jadi rata-rata kalau exchange luar itu hanya menerapkan fee-nya aja teman ya. Kalau pajak tuh jelas beda kayak di Indonesia gitu ya teman. Jadi di Indonesia tuh kemarin sudah sempat seneng tuh ya, pajak PPN apa? Iya PPN ya, dihilangkan gitu teman. Tapi PPh-nya digedein lah sama baik ya. itu yang bikin kesel gitu ya. Makanya industri kripto di Indo ya, ini bisa dibilang nangis batin gitu teman. Ya, PPN dihilangkan karena kripto kan bukan aset fisik ya. Kenapa harus ada PPN? Yes, bener didengar, PPN dihilangkan, tapi PPh-nya digedein. Jadi jatuhnya sama aja, 0, berapa? 0,2 ya? 0,1,2. Ya, jadi kalau kita compare dengan centralized exchange luar, gue pikir ya jelas beda. Dia hanya ngambil kita fee-nya aja, fee ya teman ya. Pajak itu ya ada di Indonesia gitu teman. Ya, jadi jelas beda. Makanya banyak trader-trader kripto di Indonesia itu banyak mainnya di luar semua. Ya meskipun nanti ujung-ujungnya juga dikirim ke Indonesia atau enggak, lu kalau WD itu pakai peer to peer gitu ya kan. Jadi seperti itu.
Nah, cuan belum pajak udah jelas. Yes, itulah Konoha. Ya kita fair-fairan aja ya kan. Bener gak seperti itu? Memang kenyataannya kayak gitu loh. Kenyataannya kayak gitu. Makanya nggak salah. Ya meskipun yang pemilik Indodax kan juga pernah bilang kan, gimana kalau pajak ini nggak di intinya nggak diperkecil atau gimana, kita sulit bersaing. Ya memang bener, banyak trader-trader kripto itu malah beralih ke luar. Satu ya, kelebihannya itu apa? Kelebihannya order book kita itu nggak ke pending gitu kan. Lu pernah ngalamin nggak sih kalau di market exchange lokal gitu ya, di market exchange lokal, karena market capnya kita tahu ya, lokal itu kan masih sedikit ya market capnya. Jadi kita udah pasang harga tuh, misalkan di 0,2 nih kita pasang harga. Nah ketika harga udah nyentuh di 0,2, lah kok nggak tereksekusi gitu. Karena belum ada yang beli. Nah kalian pasti sering dong ngalamin kayak gitu. Itu adalah salah satu juga yang menyebabkan para trader kripto itu banyak main di broker-broker luar. Ya, seperti salah satunya di Get. Nah, kayak gitulah intinya. Ya, teman-teman. Ya, pinter-pinter kalian lah kalau ngatur-ngatur kayak gitu ya, cuy. Ini hanya sharing-sharing aja sih bareng teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada request pump fund dari Mas Tommy Suryajana ya. Pump fund